Kalau dalam usia kapal untuk Hmm. kapal-kapal penyeberangan ataupun pengangkut manusia sebetulnya di atas 30 masih boleh ketika mereka Hmm. melakukan perencanaan maintenance-nya dengan baik dan benar sesuai dengan jadwalnya dan telah ditentukan oleh kelas baik itu Biro Klasifikasi Indonesia maupun Hmm. dari regulator Kementerian Perhubungan dan Hmm. pihak-pihak terkait lainnya menyatakan bahwa kapal itu Untuk memang Mutiara masih Sentosa layak. 2 ini kan juga Tapi tercatat kalau sudah 2 kali ya mengalami insiden kebakaran. Pertama pada KM Sentosa 1 di 2017, kemudian yang kedua di 2026 ini. Permasalahannya waktu itu berawal dari api yang membakar truk yang mengangkut tabung gas. Nah, ketika sudah terjadi ini kedua kalinya, harusnya kan bisa menjadi evaluasi besar begitu ya untuk kejadian yang pertama. Lalu seperti apa ini yang seharusnya menjadi apa ya? eh, yang menjadi evaluasi kita bersama begitu untuk juga kapal-kapal lainnya. Jangan sampai kejadian ini berulang kembali, Kapten. Iya, kalau bisa dikatakan evaluasi, evaluasi yang paling utama yang harus kita lakukan adalah ternyata masih belum rigidnya sistem input data manifest yang ada di dunia pelayaran kita, Mbak. Karena kita harus berbincang dari aspek manusianya itu sendiri. Dari semenjak kejadian-kejadian yang sering menimpa bahkan dari tahun lalu ada Tunu Jaya atau Barcelona dan sampai yang terakhir saat ini perbedaan itu masih sering muncul dan itu meyakinkan kita semua bahwa ada masalah di situ. Ada masalah pencatatan dari penumpang, ada masalah pencatatan ternyata kalau anak nggak perlu dimasukkan sebagai manifest dan lain sebagainya. Padahal kita sama tahu Hmm, bahwa kalau sedang penerbangan, walaupun itu bayi di bawah 1 tahun pun dia harus tetap menunjukkan datanya berdasarkan kakak maupun paspornya. Ini harusnya yang segera diperbaiki oleh dunia pelayaran hmm. agar kita meniru dunia penerbangan di mana mereka begitu tertib ya ketika para penumpang ini masuk ke dalam pesawat sehingga nggak ada satupun yang tidak terhitung. Itu pasti yang pertama. Yang kedua terkait dengan pola pemuatan itu sendiri. Ketika masih banyaknya truk-truk yang overload, overdimension, lalu juga penumpang yang tidak terdata yang ikut masuk ke dalam truk tanpa bisa dimonitor dengan baik, ini tentunya harus diciptakan semacam eh, SOP ataupun ditambah dengan teknologi yang cukup untuk bisa memonitor ini semua. Karena bagaimanapun ketika kita melakukan pembiaran, kita Ya. hanya akan menghadapi situasi yang sama dari tahun ke tahun. Kita sama tahu KMP Barcelona itu bulan Juli tahun lalu. Tunu Jaya juga bulan Juli tahun lalu. Lalu juga ada beberapa kejadian di awal tahun 2026 ini yang kurang lebih kejadiannya menyangkut dengan kapal penyeberangan. Yang mana semua itu harus bisa kita perhatikan. Lalu yang ketiga, kita harus bisa menyimak bahwa ini kapal penyeberangan atau kapal feri. Apakah kapal-kapal feri ini sehat? Ya. Kalau misalnya kita bicara kapal-kapal feri, maka kita bicara untuk tentunya dalam pemikiran kita jarak yang lumayan singkat ya, lumayan dekat. Tapi ketika dari Surabaya menuju Makassar, apabila kapalnya ternyata usianya mungkin sudah sedikit banyak tua, itu harusnya ada pengelolaan yang jauh lebih strict ya terkait Hmm. dengan Usia boleh atau usia tua itu tidaknya. berapa tahun, Kapten? Kalau dalam usia kapal untuk Hmm. kapal-kapal penyeberangan ataupun pengangkut manusia sebetulnya di atas 30 masih boleh ketika mereka Hmm. melakukan perencanaan maintenance-nya dengan baik dan benar sesuai dengan jadwalnya dan telah ditentukan oleh kelas baik itu Biro Klasifikasi Indonesia maupun Hmm. dari regulator Kementerian Perhubungan dan Hmm. pihak-pihak terkait lainnya menyatakan bahwa kapal itu memang masih layak. Tapi kalau misalnya ternyata perawatannya sendiri di atas kertas baik, tapi di balik layarnya ternyata tidak kurang baik, itu yang harus Ya. menjadi perhatian bersama. Ya. Ketika jalur-jalur atau rute-rute yang lumayan jauh masih tetap dipaksakan untuk dilalui oleh Hmm. kapal sejenis feri atau ro-ro seperti ini, maka dampak atau efeknya mungkin akan kita rasakan. Kita mungkin lebih nyaman apabila memang rute-rute jauh dilakukan oleh kapal-kapal yang usianya masih jauh lebih muda, misalnya di bawah 15 tahun, sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk memastikan kapal-kapal itu memang masih tetap sehat, lalu juga masih tetap mampu untuk melakukan pelayaran jarak jauh. Demikian, Oke. Mbak. Tadi Anda sempat mengatakan juga berkaitan dengan SOP dan pelaksanaannya. SOP kita yang kurang kuat atau pelaksanaannya yang masih nakal sih di lapangan?
Saya yakin kombinasi di antara keduanya masih terjadi karena memang kembali lagi Mbak, kita ini adalah negara maritim. 2/3 wilayah kita adalah lautan. 70% transportasi yang dilakukan antar pulau di Indonesia menggunakan moda transportasi laut. Tapi dari 6.000 pulau berpenghuni yang ada di Indonesia, masih sekitar setengahnya saja yang ada pelabuhan-pelabuhan resminya. Sisanya itu pelabuhan-pelabuhan yang bisa dikatakan pelabuhan tikus. Ketika masih adanya pelabuhan-pelabuhan seperti ini, lalu misalnya kapal-kapal penumpang yang sifatnya rakyat seperti kapal kayu dan lainnya sebagainya itu memuat penumpang di sana, itu tentunya tidak akan pernah selesai masalah manifest ini. Itu semua harus bisa kita selesaikan sebagai sebuah bangsa. Kita semua sudah tertinggal sebelum-sebelumnya, mungkin kita nggak terlalu fokus akan dunia pelayaran. Saat ini biaya BBM semakin tinggi, masyarakat mulai berpikir untuk menggunakan transportasi laut. Ya memang sudah saatnya kita untuk lebih memberikan perhatian untuk bisa memperbaiki transportasi laut kita, yang mana transportasi laut ini adalah transportasi unggulan ke depannya ketika harga-harga semakin melambung. Oke, Kapten, seperti apa seharusnya pemeriksaan kendaraan ini benar-benar harus dilakukan sebelum naik ke kapal, dan juga perawatan untuk kapalnya itu sendiri seperti apa? Ya, yang pasti ketika kendaraan itu naik ke atas kapal, seharusnya aturan terkait odol sudah bisa diterapkan. Overload, overdimension itu sudah difinalisasi sebelum truk itu naik di atas kapal. Jadi jangan sampai muatannya melebihi kapasitas dari truk itu, lalu juga muatannya belum dilasing, lalu jumlah penumpangnya juga tidak terdata. Yang harus dilakukan yang paling pertama ketika sebelum truk itu atau mobil-mobil itu naik di atas kapal itu. Lalu setelah naik di atas kapal, maka yang harus dilakukan adalah pastikan kendaraan-kendaraan ini dilasing sebelum kapal itu bergerak. Karena dengan tidak melasing kendaraan-kendaraan ini di atas kapal, ketika kapal ini mengalami guncangan atau miring karena situasi seperti kemarin terbakar dan kapal itu miring, maka ketika kendaraan ini tidak dilasing, bobot kendaraan ini akan bergerak ke sisi miringnya sehingga menambah beban di sisi tersebut dan menyebabkan kapal itu semakin oleng ke sisi yang tadi miring dan menambah kecepatan dia untuk tenggelam. Lalu setelah dipastikan dilasing, juga dipastikan bahwa di dalam truk maupun kendaraan penumpang tadi tidak ada lagi orang di dalamnya. Setelah orang-orang ini atau baik itu supir maupun penumpang diarahkan ke ruang tunggu, maka di sana harus disediakan waktu bagi mereka untuk mendapatkan pelatihan terkait bagaimana cara menggunakan life jacket, bagaimana cara menurunkan lifeboat maupun life raft. Itu semua harus dilakukan secara komprehensif, Mbak. Oke, langkah konkret dari Kementerian Perhubungan agar tragedi serupa tidak terjadi kembali dalam waktu dekat, dan sampai kapan begitu ya keselamatan pelayaran kita dibayar dengan nyawa, Kapten? Langkah konkret yang dalam pandangan saya adalah segera diterapkannya ISPS di pelabuhan-pelabuhan penumpang, sebagaimana sudah diterapkan di pelabuhan-pelabuhan internasional yang ada di seluruh Indonesia, International Ships and Port Securities Facilities Code. Di mana di situ akan memastikan siapa sih yang boleh masuk ke pelabuhan, siapa saja yang boleh naik ke atas kapal, dan akhirnya menyebabkan manifest akan lebih atau bisa dipercaya sebagaimana ketika kita berbicara terkait dengan transportasi udara. Dengan diterapkannya ISPS, maka kita bisa memastikan area pelabuhan semakin steril dan juga manifest kapal semakin bisa dipercaya. Itu mungkin masukan dari saya bagi Departemen Perhubungan. Baik, terima kasih Kapten Marcelus Hakeng Jayawijaya, pakar keselamatan pelayaran, telah bergabung di kesempatan NTV Dialog Prime kali ini. Selamat beraktivitas kembali. Siap. Pemirsa, tragedi kapal motor Mutiara Sentosa II bukanlah sekedar angka statistik di atas kertas laporan kecelakaan. Ini adalah alarm keras tentang keselamatan nyawa manusia yang tak boleh kalah dari efisiensi bisnis maupun longgarnya pengawasan.
Reformasi maritim tak bisa lagi ditunda, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, mulai dari operator di laut hingga pejabat di darat yang menandatangani izin berlayar. Kita tentu tak ingin laut kita yang kaya justru menjadi kuburan massal akibat kelalaian yang dimaklumi. Tetaplah bersama kami, NTV Prime akan kembali sesaat lagi.